Hai Sobat Siga, ketemu lagi di Stayer Sulawesi 3 on Air. Dan sekarang kita sudah masuk di edisi ke-6. Nah, udah banyak ya edisinya. Dan untuk kali ini karena sudah memasuki bulan Mei juga, ini adalah momen-momen mendekati World Water Forum atau WWF ke-10 yang Indonesia terpilih menjadi tuan rumah untuk perhelatan ke-10-nya World Water Forum kali ini. Dan kita akan berbincang-bincang melanjutkan perbincangan sebelumnya tentang WWF juga ya kan. Dan sekarang lebih ke persiapan dan apa saja yang akan dilakukan oleh BWS di WWF nanti nih Sobat Siga. Dan sekarang kita sudah bersama Mas Bagus. Iya, selamat Halo siang Mbak. Mas, selamat siang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, jadi ini kita jelasin sedikit dulu nih Sobat Siga. Kalau WWF atau World Water Forum ke-10 ini adalah forum internasional tentang sektor air, benar Mas? Benar sekali. Yang dilaksanain sama World Water Council atau WWC atau bahasa Indonesianya adalah Dewan Air Dunia. Dan ini bakal dilaksanain di Bali tanggal 18 sampai 25 Mei mendatang. Dan bakal dihadiri sekitar 3.000 sampai 5.000 peserta dari berbagai negara di dunia. Dan pemerintah Indonesia pastinya ngajak seluruh pihak untuk berpartisipasi di WWF ke-10 nanti untuk mewujudkan masa depan air berkelanjutan. Nah, untuk BWS sendiri sebagai perwakilan dari, bukan perwakilan ya, sebagai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ditjen SDA, ini persiapannya seperti apa nih Mas? Ya jadi mungkin saya sedikit jelaskan. Jadi World Water Forum itu kan memang adalah forum paling besar yang membahas tentang masalah air. Jadi semua stakeholder dari seluruh dunia itu berkumpul untuk membicarakan bagaimana sih sebenarnya solusi tentang air. Nah, World Water Forum itu kan bermula di tahun 97 di Marrakesh, Maroko. Kemudian setelah bergulir dan edisi ke-10 adalah di Indonesia 2024. Nah, adapun beberapa persiapan yang dilakukan oleh BWS dan beberapa company lainnya, private company dan juga beberapa stakeholder lainnya adalah salah satunya adalah kita akan berpartisipasi nanti di acara fair dan juga expo. Jadi nanti kita akan menunjukkan bagaimana pencapaian kita dalam kontribusi kita untuk mengatasi masalah air di wilayah kita. Nah, nanti juga ada dari UMKM, itu adalah semacam fair dan di situ para tamu atau pengunjung bisa melihat dan juga bisa membeli beberapa aneka produk khas dari Balai Sulawesi Tengah nantinya akan menjual beberapa produk untuk dari wilayah Sulawesi Tengah gitu. Oke. Nah, kalau saya sendiri karena kan kemarin terpilih sebagai Bali Youth Representative. Ya, jadi Bali Youth Representative adalah salah satu bukti bahwa pemuda itu bisa terlibat dalam World Water Forum. Nah, apa sih yang sebenarnya bisa kita berikan karena saya merupakan salah satu dari 60 orang terpilih dalam Bali Youth Representative. Jadi kita bisa involve di beberapa sesi. Jadi sebagai informasi saja bahwa terdapat beberapa sesi mulai dari political processes, kemudian ada tematik dan juga regional. Nah, untuk youth atau pemuda itu bisa terlibat di regional maupun di tematik. Nah, jadi kita bisa memberikan ideas kita, perspektif kita di dalam forum-forum itu. Kemudian selain itu ada juga beberapa memang yang khusus. Jadi khusus untuk pemuda. Jadi kurang lebih secara sederhana adalah itu seperti Kongres Pemuda lah. Kongres Pemuda dari berbagai penjuru dunia yang termasuk 60 tadi itu. Nah, itu nanti akan bertukar pikiran bagaimana sih sebenarnya pengalaman kita dalam upaya kita berkontribusi untuk mengatasi masalah air gitu. Oke, berarti Mas Bagus nanti salah satu yang akan ngobrol di forum ini ya? Betul, nanti ada ya kita bertukar pikiran lah tentang itu. Terkait yang dua hal tadi ya, regional sama? Iya, jadi ada tematik. Kalau misal tematik proses, ya tematik proses adalah terdapat 6 sub
topik yang akan dibahas dalam World Water Forum. Nah itu memang spesifik mulai dari financing, bagaimana kita pendanaan untuk pengelolaan air, kemudian ada risk disaster, kemudian ada juga water, energi dan segala macamnya. Nah itu kita bisa berkontribusi di sana gitu. Salah satu anak muda yang bakal berdiskusi juga nanti di World Water Forum mewakili Bali Youth Representative. Ini motivasinya Mas Bagus untuk ikut Bali Youth Representative ini apa? Ya, jadi sebenarnya kan yang pertama karena saya pikir pemuda itu nggak bisa lepas dari namanya sebuah masalah ya. Jadi gimana kita berkontribusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya pikir dengan pola pikir pemuda yang cukup fleksibel dan juga selalu mencari sesuatu yang baru. Nah permasalahan air ini butuh berapa solusi atau inovasi gitu kan. Jadi mungkin dari situ saya berangkat bahwa ternyata pemuda ini seharusnya tampil juga di forum seperti ini, karena pun dari World Water Council pun tidak pernah membatasi ke involvement dari youth gitu kan. Nah yang kedua adalah World Water Forum ini sangat-sangat langka bisa ke Indonesia, maksudnya penuh perjuangan dan kita nggak tahu perjuangan di balik itu kan. Nah kita sebagai tuan rumah masa mau jadi penonton aja kan. Nah jadi intinya kalau udah mumpung di Indonesia nih ya udah kita harus berkontribusi, kurang lebih seperti itu Mbak. Iya benar juga nih. Kalau untuk ADS-nya pasti Mas Bagus sudah mempersiapkan semuanya ya mateng-mateng. Iya insya Allah. Waktu persiapannya bisa di-spill berapa lama? Ya jadi untuk Bali Youth Representative sendiri itu open submission itu sekitar di tanggal 21 Maret 2024. Kemudian ditutup di tanggal 31 Maret 2024. Kemudian kalau menurut informasi yang saya dapat di Instagram juga di WWF itu kan ada sekitar 2.101 yang melamar untuk Bali Youth Representative, karena memang sebuah inilah sangat-sangat menarik ya gitu ya kan, youth bisa involve gitu di sebuah ajang dunia gitulah ya. Nah jadi dari tanggal sekitar Maret kemudian ada seleksi proses dan kemudian di sekitar bulan April itu sudah terpilih 60 orang dari seluruh penjuru dunia gitu. Singkat juga ya sebenarnya ya. Sebenarnya singkat. Gitu. Singkat dari bulan Maret sampai sekarang dan ya itu tadi pasti apa hal-hal atau poin-poin yang akan disampaikan nanti pasti udah tersusun ya sama Mas Bagus. Ya seharusnya kan kita harus take the opportunity gitu kan ya. Jadi kita sudah susah-susah gini dan ini ada event dunia di depan kita gitu, ada di negara kita sendiri, ya seharusnya kita take a part gitu dari forum ini gitu. Jadi ya memang harus dipersiapkan lah. Itu dari segi apa sih namanya untuk diskusinya nanti. Benar. Di samping itu mungkin nanti kan ini akan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh dunia ya. Sekaligus juga akan memperkenalkan Sulawesi Tengah. Udah kepikiran nanti outfitnya bakal pakai apa? Apakah kayak kita berdua ini? Indonesia sekali kita hari ini ya. Ya itu sedang kita pikirkan juga. Karena kan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu kan juga ambil peran juga ya di fair gitu dan juga expo gitu ya. Jadi mungkin ya kalau saya melihat bahwa kita harus menampilkan sesuatu yang unik kan. Karena kan banyak sekali peserta dari seluruh penjuru dunia dan mereka mencari something new dan something unique gitu kan. Nah jadi mungkin inilah saatnya untuk ya mungkin makanan-makanan khas harus mulai dikeluarkan kan, misal bawang goreng atau kita juga misal punya kain tenun, donggala dan juga ya secara outfit ya seharusnya kita berpakaian yang khas lah gitu, pakaian khas Sulawesi Tengah. Ya, Sulawesi Tengah, Kaili mungkin gitu. Seru nih nanti. Berangkat ke Bali kapan Mas? Ya jadi karena kegiatannya bakal di 18 sampai 25 jadi kemungkinan ya mungkin 17 atau 18 bakal langsung ke Bali. Berangkat ya sekitar seminggu lagi ya? Seminggu lagi ya. Wow. Dari persiapan dari bulan Maret sudah tinggal sedikit lagi stepnya sampai akhirnya kita atau Mas Bagus ya akan ikut salah satu forum terbesar air di dunia.
Nih harapannya untuk Indonesia sendiri nanti seperti apa Mas? Ya jadi sebenarnya itu kan air itu basic need ya, basic need dari setiap manusia gitu ya. Jadi sebenarnya yang terlibat dalam upaya untuk mencari solusi atas air itu tidak hanya pihak-pihak tertentu, tidak hanya stakeholder misal dari pemerintah, kemudian private company, tapi yang terpenting adalah involvement dari civil society gitu kan. Jadi sebenarnya dengan adanya youth involvement gitu ya, itu juga salah satu adalah cara untuk menunjukkan bahwa air itu bukan hanya milik kalangan tertentu dan hanya kalangan tertentu yang harus mencari solusi gitu kan. Jadi memang civil society harapannya siapapun yang tertarik untuk kita mencari solusi tentang air, ya diharapkan bisa berkontribusi di World Water Forum gitu. Oke, semoga lancar-lancar persiapannya Mas di WWF nanti. Berangkatnya sehat, baliknya juga sehat. Amin. Semoga juga bisa menyerap ide-ide kreatif atau bisa bertukar pikiran juga dengan peserta lain di seluruh dunia pastinya nanti Mas. Ya, siap. Makasih udah ngobrol bareng di STIR. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Dan kita akan pastinya akan ketemu lagi di episode-episode lainnya di STIR Sulawesi 3 On Air. Dan kamu boleh komen di bawah atau di kolom komen. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa terkait Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu atau juga bisa tentang Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ya. Jangan lupa di-share juga videonya, di-like dan juga di-subscribe akunnya dan kasih tahu sama teman-teman kamu juga untuk nonton Sulawesi 3 On Air atau STIR. Bye-bye.